Mulai tahun 2026 mendatang, petugas haji daerah atau yang dikenal dengan TPHD dipastikan akan dihapus. Keputusan ini bukan sekedar wacana, tetapi sudah menjadi kesepakatan resmi antara pemerintah pusat dan DPR. Informasi ini sontak menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat, terutama para calon jemaah haji yang sedang menunggu giliran keberangkatan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah penghapusan TPHD benar-benar akan membawa manfaat bagi jemaah? Ataukah justru menimbulkan tantangan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji? Selama ini, keberadaan TPHD sering menjadi sorotan karena jumlahnya bisa mencapai ribuan orang dan kuota mereka diambil dari jatah reguler jemaah. Artinya, ada ribuan kursi haji reguler yang tersedot hanya untuk petugas. Dengan kebijakan baru ini, kursi tersebut kemungkinan besar akan dikembalikan untuk calon jemaah yang telah lama mengantre. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran. Apakah petugas nasional yang jumlahnya terbatas mampu melayani ratusan ribu jemaah secara maksimal? Apakah pelayanan tetap akan berjalan baik tanpa dukungan petugas daerah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita kupas bersama dalam video kali ini, agar lebih jelas dampak dari kebijakan penting ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Bagikan juga pendapat Anda, apakah penghapusan TPHD ini langkah yang tepat? Semua masukan Anda akan sangat berarti untuk diskusi kita. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bahas lebih dalam mengenai penghapusan petugas haji daerah atau TPHD yang akan berlaku mulai tahun 2026. Kebijakan ini bukan sekedar perubahan teknis, melainkan menyangkut kuota haji, kualitas pelayanan, hingga masa depan tata kelola ibadah haji di Indonesia. Apa itu TPHD dan kenapa dihapus? Sebelum masuk ke alasan, kita perlu memahami dulu apa itu TPHD. TPHD adalah singkatan dari Tim Petugas Haji Daerah, yaitu petugas yang direkrut oleh pemerintah daerah untuk mendampingi dan melayani jemaah haji asal daerah masing-masing. Dalam prakteknya, TPHD bertugas membantu jemaah selama perjalanan haji, terutama di Tanah Suci. Namun, berdasarkan evaluasi, banyak ditemukan masalah. Salah satunya ada indikasi kuat bahwa sebagian petugas bukanlah mereka yang benar-benar profesional atau terlatih, melainkan hanya titipan. Artinya, ada orang-orang yang masuk dalam daftar petugas karena kedekatan dengan pihak tertentu, bukan karena kompetensi. Akibatnya, fungsi utama sebagai pendamping jemaah sering tidak berjalan maksimal. Pemerintah bersama DPR kemudian menilai, jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka yang dirugikan adalah jemaah haji. Karena itu, mulai tahun 2026, TPHD dihapus, dan seluruh proses rekrutmen serta penugasan petugas haji akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Haji yang baru dibentuk. Alasan penghapusan TPHD. Ada dua alasan utama penghapusan TPHD. Rawan penyalahgunaan jabatan. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa posisi TPHD kerap diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Misalnya, tokoh lokal atau kerabat pejabat yang dititipkan. Padahal, tugas petugas haji sangat krusial, yakni membantu jemaah yang seringkali sudah berusia lanjut dan memiliki keterbatasan. Jika petugas tidak kompeten, yang repot adalah jemaah. Menyedot kuota haji reguler. Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah soal kuota. Jumlah TPHD bisa mencapai sekitar 2.000 orang setiap tahun, dan mereka ditempatkan dengan menggunakan kuota haji reguler nasional. Artinya, kursi haji yang seharusnya dipakai oleh jemaah justru terpakai oleh petugas. Padahal, antrean haji di Indonesia sudah sangat panjang, bahkan ada yang mencapai 30 hingga 40 tahun. Mengembalikan 2.000 kuota ini ke jemaah, jelas bisa membantu sedikit mengurangi antrean, meski tidak signifikan. Sekarang, mari kita bayangkan. Jika 2.000 kursi dikembalikan ke jemaah, apa dampaknya? Benar, jumlah ini tidak terlalu besar dibandingkan total kuota nasional, yang bisa mencapai lebih dari 200.000. Tetapi bagi jemaah di daerah, tambahan kuota walaupun hanya puluhan orang tetap sangat berarti. Bisa jadi ada ratusan keluarga yang lebih cepat berangkat haji karena kebijakan ini. Selain itu,
Langkah ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah serius dalam memerangi praktik titipan. Jemaah akan merasa lebih adil karena kuota diprioritaskan untuk mereka yang sudah lama menunggu, bukan untuk kepentingan non-esensial. Lalu muncul pertanyaan besar. Jika TPHD dihapus, apakah petugas haji nasional cukup untuk melayani seluruh jemaah? Jumlah petugas haji nasional diperkirakan hanya sekitar 2.200 orang. Sementara jumlah jemaah reguler bisa mencapai 160.000 lebih. Jika dibagi rata, maka satu orang petugas akan menangani sekitar 80 jemaah. Idealnya, satu petugas mengurus 40 hingga maksimal 90 jemaah. Jadi dari sisi hitung-hitungan, angka 80 masih dalam batas wajar. Namun tantangan sebenarnya adalah kualitas petugas. Jika petugas hanya bekerja secara administratif tanpa kesiapan mental dan fisik, maka pelayanan akan terasa berat. Karena itu, kunci keberhasilan ada pada profesionalisme dan pelatihan. Petugas haji nasional harus benar-benar dipilih dengan ketat, dilatih secara mendalam dan dibekali dengan ilmu serta keterampilan yang memadai. Mulai dari pengetahuan tentang manasik, kemampuan komunikasi, hingga kesiapan menangani jemaah yang sakit atau panik di tengah kerumunan. Fakhrul Rozi dalam pembahasan ini menegaskan bahwa petugas haji adalah ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Indeks kepuasan jemaah haji sangat bergantung pada seberapa sigap dan ramah petugas dalam melayani. Jika petugas hanya berorientasi pada kesempatan berhaji untuk dirinya sendiri, maka fungsi utama melayani jemaah bisa terabaikan. Karena itu, sangat penting menanamkan niat dan motivasi yang benar. Petugas harus berangkat dengan tujuan utama melayani tamu Allah, sedangkan kesempatan berhaji hanyalah bonus. Bayangkan, banyak jemaah haji Indonesia berusia lanjut, bahkan ada yang sudah renta. Mereka membutuhkan bantuan mulai dari hal-hal kecil seperti menunjuk jalan ke toilet, hingga yang lebih serius seperti bantuan medis. Jika petugas bekerja tulus dan ikhlas, jemaah akan merasa sangat terbantu dan puas. Selain soal teknis, kita juga perlu melihat konteks politik. Saat ini, pemerintah sedang merancang ulang regulasi haji. RUU Haji yang baru telah melahirkan Kementerian Haji dan Umroh sebagai lembaga khusus yang mengatur seluruh urusan haji, menggantikan badan sebelumnya. Tentu saja, transisi ini berlangsung di tengah dinamika politik, termasuk banyaknya demonstrasi di berbagai daerah. Namun harapannya, situasi politik ini tidak sampai mengganggu persiapan penyelenggaraan haji. Justru dengan adanya kementerian khusus, diharapkan tata kelola haji lebih fokus, profesional, dan bebas dari kepentingan daerah yang sempit. Salah satu isu penting yang ikut dibahas adalah soal pelunasan biaya haji. Menurut informasi, pelunasan bisa jadi dilakukan pada akhir Desember atau awal Januari. Tetapi banyak pihak menilai waktu ini terlalu mepet. Kenapa berbahaya kalau mepet? Karena jemaah butuh waktu menyiapkan berkas dan tentu saja dana. Tidak semua jemaah memiliki tabungan yang siap cair sewaktu-waktu. Jika keputusan diumumkan mendadak, dikhawatirkan banyak jemaah kesulitan melunasi. Solusinya adalah sosialisasi lebih awal. Pemerintah sebaiknya sudah merilis daftar nama jemaah yang berhak berangkat sejak jauh-jauh hari. Dengan begitu, para calon jemaah bisa bersiap secara finansial dan administratif. Untuk haji khusus, daftar jemaah bahkan sudah ada dan sebagian sudah mulai melunasi melalui travel masing-masing. Tapi untuk haji reguler, kepastian nama-nama yang berangkat seringkali terlambat diumumkan. Padahal, reguler adalah mayoritas jemaah. Di luar semua polemik teknis, Fakhrul mengingatkan calon jemaah haji agar tetap fokus pada tujuan utama, yaitu meraih haji mabrur. Haji mabrur bukan sekadar sah secara syariat, melainkan juga membawa perubahan nyata pada diri seseorang. Orang yang pulang haji dengan predikat mabrur akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih menebar kebaikan di masyarakat. Karena itu, persiapan bukan hanya soal biaya dan dokumen, tetapi juga soal mental, niat, dan ibadah. Jemaah dianjurkan untuk mulai memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah dan membiasakan diri dengan amal-amal baik sejak di tanah air. Dengan begitu,
Ketika berada di tanah suci, mereka lebih siap secara rohani. Dari semua penjelasan tadi, ada dua kata kunci yang harus kita pegang: profesionalisme dan keikhlasan. Profesionalisme artinya petugas benar-benar bekerja sesuai kapasitas, dilatih dengan baik, dan paham akan tanggung jawabnya. Keikhlasan artinya petugas tidak berangkat untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melayani tamu Allah dengan hati tulus. Kalau dua hal ini bisa diwujudkan, meskipun TPHD dihapus dan jumlah petugas terbatas, insya Allah pelayanan tetap akan berjalan optimal. Akhirnya, kita semua berharap agar kebijakan penghapusan TPHD 2026 tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar membawa perubahan positif. Dengan kuota kembali ke jamaah, antrean sedikit berkurang. Dengan petugas nasional yang profesional, pelayanan semakin baik. Dengan kementerian baru yang fokus, tata kelola haji semakin transparan. Dan yang paling penting, semoga seluruh calon jamaah haji Indonesia dimudahkan perjalanannya, dilancarkan ibadahnya, dan pulang sebagai haji yang mabrur. Jadi, penghapusan TPHD 2026 diharapkan mampu mengembalikan kuota reguler bagi jamaah, sekaligus membuat sistem perekrutan petugas lebih profesional dan transparan. Meski jumlah petugas nasional terbatas, jika dikelola dengan baik, pelayanan tetap bisa berjalan optimal. Yang terpenting, baik pemerintah, petugas, maupun jamaah harus sama-sama menata niat, mempersiapkan diri, dan bekerja sama agar penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar. Bagaimana menurut Anda? Apakah penghapusan TPHD ini keputusan tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.